Karena takwa itu ya imtisalul awamir, yang namanya perintah ya wajib dilaksanakan. Sholat ya laksanakan, tidak ada tawar menawar. Puasa tidak ada tawar menawar. Nah, ya kecuali kalau kita lagi uzur. Kemudian yang dilarang pun juga tidak ada tawar menawar. Bahkan dalam sabda Nabi, kalau dalam konteks larangan itu tidak ada yang namanya mastatoktum gitu. Kalau perintah itu masih ada koyitan mastatoktum, ma amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastatoktum, laksanakan semampu kita. Tapi kalau wa manahaitu fajtanibu, apa yang dilarang oleh Rasulullah ya jauhkan. Sanggup gak sanggup jauhin. Nah, gitu. Harga mati. Jadi itu dasar banget. Artinya takwa itu wajib memang. Bukan hal yang boleh atau tidak kita laksanakan, tapi wajib. Nah, nanti tahalli dengan takhallinya itu baru kita penyempurna. Yang mungkin kalau kita bisa ya bisa disempurnakan. Kalau tidak ya berharap pada Allah suatu saat diberi kemudahan untuk melaksanakan itu. Ini mungkin itu saja. Tidak usah lama-lama, ada Habib nanti yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tapi dalam. Ya. Sebentar ini tapi dalam. Tahalli dan takhalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah panjangkan dan sehatkan usianya fi taatillah, tuan rumah Bapak Beni beserta istri dan keluarga semuanya. Wa jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas sambutannya untuk kita semua, atas husnud diyafahnya. Husnud diyafah ini kebaikan dari seorang tuan rumah kepada para tamunya, yang mana husnud diyafah ini adalah salah satu thariqah seseorang tersebut paling cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang suka sama tamu. Ya. Bahkan dalam fikih antum boleh tanya beliau, ada amalannya ngusir tamu. Tapi alhamdulillah enggak pernah diamalkan sama Pak Beni. Malah beliau sering undang kita. Ya alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau beserta keluarga. Allah jadikan putra putri beliau anak keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, Habib Fidrus, kemudian Habib Fahmi Barakwan, dan para habaib, Habib Syihabuddin Alaidrus. Mudah-mudahan segenap para habaib kita Allah juga berikan sehat walafiat dan panjang umur. Yang saya hormati segenap para asatidz, para gus, para kiai, para tokoh masyarakat yang Allah hormati, yang Allah tinggikan dan yang Allah muliakan. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, tidak panjang yang kita akan sampaikan, menyambut daripada tausiah singkat namun padat daripada Ustadz Rizki tadi tentang tahalli dan juga takhalli. Kalau bahasa Arabnya tahalli ini artinya berhias, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau takhalli ini mengosongkan, ya, menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata beliau tadi, mengerjakan perintah Allah ini ada batasnya. Ada batasnya. Semampunya. Contoh,
Ya Pak Mahfud, haji. Apakah haji perintah haji mutlak? Tidak mutlak. Ada batasannya. Kalau mampu baru wajib haji. Bahkan sholat saja di sana ada batasan-batasannya. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, yes, begitu terus, seperti itu. Tapi kalau meninggalkan keharaman atau larangan, itu tidak ada tawar-menawarnya. Kalau perintah itu masih ada yang pertama, tidak bisa yang pertama, yang kedua, tidak bisa yang kedua, yang ketiga. Mohon maaf ya, sama kayak antum tidak ada di sini insyaallah. Kalau ada seseorang yang melakukan, mohon maaf ya, hubungan di siang hari bulan suci Ramadan, ya kan ada tingkatan-tingkatannya. Tidak bisa yang pertama memerdekakan budak, yang kedua apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa yang kedua memberikan makan 60 fakir miskin. Masih di situ ada stik-stiknya. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah, tidak ada kompromi di situ. Disuruh meninggalkan zina, tidak ada tawar-penawar. Tidak ada tawar-menawar di situ. Ya, tidak boleh berzina. Meninggalkan minum khamar, ya tidak ada tawar-menawar di situ. Wajib meninggalkan minum khamar. Kalau saya boleh tanya, kira-kira lebih susah mana? Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Kenapa kok lebih susah meninggalkan? Mengerjakan ini kan pakai badan. Kalau meninggalkan kan nggak ngapa-ngapain. Salat, apalagi zakat, haji, umroh, itu kan pakai badan, pakai uang. Tapi kalau meninggalkan sesuatu kan kita disuruh diam sama Allah Ta'ala. Itu banyak perintahnya, bahkan lebih banyak perintah yang disuruh meninggalkan sesuatu daripada melakukan sesuatu. Wala taqrabuz zina, terus wala tahasadu, wala tajassasu, kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh riba, tidak boleh zina, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan perintah untuk meninggalkan sesuatu di dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada perintah untuk melakukan sesuatu. Lebih susah mana? Mengerjakan atau meninggalkan? Kenapa? Karena dari awalnya kan Nabi Adam kan sudah dikasih nikmat dari Allah. Dengan satu larangan saja Nabi Adam sudah melanggar, apalagi banyak larangan. Ya betul juga, walaupun di luar ekspektasi saya jawabannya. Tapi pokoknya betul sudah. Lebih susah meninggalkan sesuatu. Ya, orang disuruh zikiran sama orang disuruh jangan ghibah, lebih susah mana? Zikiran gampang Pak Mahfud, Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah, gampang. Karena apa? Hanya melibatkan zawahir, cuman melibatkan rasa lelah yang ada di zahir kita. Tapi kalau disuruh jangan ghibah, apanya yang dilawan? Bukan badannya, tapi dirinya yang dilawan. Dirinya. Jadi kalau antum mau lihat musuh antum siapa, sebetulnya musuh kita tidak tampak di luar. Musuh kita bukan makhluk di luar sana. Yang namanya hari kemenangan nanti bukan kita menang lawan orang, atau bahkan kita bukan menang lawan syaitan. Syaitan kan dikerangkeng di bulan Ramadan, tapi masih banyak yang maksiat. Lantas kita menang dari siapa? Ternyata kita menang itu dari kita sendiri. Jadi kalau antum mau lihat musuh, tidak usah repot-repot. Antum ngaca saja. Ini musuh saya, ini saya, ya kan? Hawa nafsu. Jadi kemenangan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tiap hari kan kita qomat adzan kan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dan kemenangan terbesar itu nanti tanggal 31 Idul Fitri, itu kemenangan kita. Melawan siapa? Kalau menang kan ada yang kita fight ya, ada yang kita lawan. Siapa yang kita lawan? Apakah orang di luar sana? Tidak. Walaupun mereka bikin jengkel semua, mereka akan kalah kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Artinya kita menang itu melawan, bukan melawan orang lain, atau bahkan bukan melawan setan sekalipun, walaupun musuh kita yang nyata. Tapi sebenar-benarnya musuh kita itu sebetulnya diri kita sendiri. Betul Pak Beni? Ya, musuh kita sendiri. Jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa itu bukan 1 hari, tapi kenapa kok 30 hari? Kan paling lama ini. Karena yang ditundukkan bukan badan. Kalau badan sholat 5 menit selesai, tapi yang ditundukkan ini sesuatu yang paling susah ditundukkan.
Sesuatu hal yang kalau dibiarkan terus dia akan seperti anak kecil. Dibiarkan tambah lagi menjadi-jadi, dibiarkan tambah lagi nakal. Namanya hawa nafsu. Contoh kecil ya. Ini saya sudah 4 bulan diet. Sebelum saya diet, semua yang ada di depan saya akan saya lahap semuanya. Ya, ini cuma masalah makanan. Masalah makanan saja. Semuanya mau tak makan. Kalau bisa sak piring-piringnya habis. Tapi setelah saya mujahadah itu memang bukan buat Allah. Ini apalagi buat Allah, ini buat saya ini. Tapi saya berhasil menundukkan nafsu saya itu dalam waktu sebulan berhasil. 2 bulan lebih gampang lagi. 3 bulan tambah gampang. 4 bulan bahkan saya ketika ngelihat makanan saya nggak pengen makan. Tadi saya pas dibuka ini kan keren. Tapi saya mikir, mana ini menu dietnya ini ya. Padahal kalau dulu nih habis semuanya. Dulu. Tapi setelah saya atur hawa nafsu saya. Hawa nafsu ini kan sifatnya membangkang. Kalau dibiarkan lepas tambah jauh larinya. Tapi kalau kita ikat dia, lambat laun dia akan tunduk. Dan akhirnya kalah sama kita. Sama kayak, ini hawa nafsu makan tok loh ya. Belum sama juga kaitannya dengan hawa nafsu terhadap harta. Hawa nafsu terhadap kekuasaan. Hawa nafsu terhadap wanita. Sama semuanya sifatnya. Kalau dibiarkan terus dia. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Sama kayak makanan. Cuman kalau kita berhasil menundukkannya, dia akan kalah. Dan untuk menundukkannya Pak Eko tidak bisa 1 hari 2 hari, minimal 1 bulan. Makanya ada puasa Ramadan. Kalau buat ahli syariah, yang membatalkan puasa itu makan dan minum, batal puasanya ya. Kalau secara syariat kan batal ya, makan minum batal. Tapi kalau antum mau ke tingkatan yang lebih tinggi, para orang-orang soleh yang membatalkan puasa buat ahli thariqah bukan makan dan minum, tapi marah. Ini lebih tinggi lagi Mustafa. Namanya ahli thariqah, ada 3. Ada orang ahli syariat, ada orang ahli thariqah, ada orang ahli hakikat. Yang di sini semua Pak Ustadz ahli hakikat semua di sini. Jangan salah, ini wali semua yang hadir di sini. Tidak ada syariatnya lewat, thariqahnya lewat, ini semua hakikat semua di sini. Yang syariat ini sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib. Kalau sudah syariat lewat, dia akan naik kepada ahli thariqah. Yang mana yang membatalkan puasa bukan cuma makan dan minum, bahkan dia ketika berhawa nafsu saja, melihat yang haram-haram saja, ghibahin orang, dia sudah menganggap dirinya sudah batal. Ini ahli thariqah. Tapi kalau yang terakhir ahli hakikat, dia akan merasa kapan dia lupa sama Allah, dia langsung bilang batal sudah puasa saya. Kapan lupa sama Allah, dia sudah bilang batal puasa saya. Dan orang tidak mungkin sampai kepada hakikat tanpa melewati yang namanya syariat dan juga melewati yang namanya thariqah. Jadi kalau ada orang ngaku jadi wali tapi tidak sholat, sama halnya seperti dia tidak melakukan step pertama, syariat gak dilakukan, thariqah gak dilakukan, tiba-tiba jadi ahli hakikat, tidak bisa. Diibaratkan oleh para ulama seperti satu buah pohon kelapa, satu buah kelapa itu, serabutnya itu yang paling susah dibuka apanya? Kalau dengan tangan kosong, serabutnya kan? Serabutnya yang paling susah. Pernah buka kelapa sampean? Pernah? Saya nggak pernah. Hah? Dibuka gini ya? Paling susah apanya? Serabutnya. Itu namanya syariat. Bangun sholat subuh, bayar zakat, puasa, haji, itu namanya syariat. Nanti kalau sudah ketemu batoknya, Pak Beni, lebih gampang dibuka. Tinggal dilempar sedikit, kebuka sudah. Nah, batoknya itu sudah namanya thariqah. Jadi kalau orang thariqah, saya kemarin datang di Al-Khidmah, dan yang punya Al-Khidmah itu, yang mempelopori Al-Khidmah, namanya Kiai Asrari. Hadza min ahli thariqah. Bahkan beliau sudah sampai kepada hakikat. Kalau baca la ilaha illallah seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La. Orang-orang yang baru belajar main TikTok pasti bilang ini ajaran sesat. Karena apa? Karena baru sampai di syariat.
Belum sampai di Thariqah. Thariqah itu banyak, ada Naqsyabandiyah, ada Samaniyah, ada Asy'ariyah, banyak, dan mereka semua sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang di bawahnya mengikuti jalan mereka. Ada yang la ilaha illallah yang sampai begini. Ada yang di Turki muter-muter. Itu semua adalah thariqah mereka, dan semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar batoknya, kemudian ada airnya, ada buahnya, itu baru sampai namanya hakikat. Jadi kalau ada orang ngaku jadi wali tapi tidak sholat subuh, seperti makan buah kelapa batok-batoknya kan tidak mungkin. Ya, harus dibuka dulu. Ya, mudah-mudahan saya husnudzon antum semua min ahlil hakikat semuanya. Tapi yang jelas harus melewati syariatnya dulu, dan juga thariqah, dan kemudian syariat. Tapi minimal syariatnya dulu ya Pak Beni ya. Kita di sini belajar syariat terus, belajar fikih terus, belajar yang poin-poin saja. Mudah-mudahan insya Allah manfaat semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni beserta keluarga, kepada para asatidz juga, kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan selama ini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Ad-Diya'ut Taufiq selalu bercahaya, selalu memberikan taufik kepada kita semua. Mari sama-sama kita membacakan doa Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita. Mudah-mudahan puasanya Allah lancarkan. Mudah-mudahan puasanya Allah terima. Mudah-mudahan usia kita, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.